masih perlu banyak penambahan saksi-saksi yang saat ini sudah mencapai 30-an orang. Nah, kita sampaikan bahwa ini merupakan suatu PR buat kita untuk bisa segera mengungkap. Saudara, salah satu titik terpenting dalam mengungkap peristiwa tewasnya seorang satpam di Waduk Jatiluhur yang ditemukan tenggelam dengan kondisi terborgol adalah TKP di depan saya, saudara. Saya akan tampilkan visual ketika warga, termasuk juga polisi dan juga rekan kerja Sumarna mencoba untuk melakukan proses evakuasi persis menggunakan perahu yang berada di depan saya, saudara, di mana Sumarna yang masih menggunakan pakaian dinas lengkap usai berjaga piket malam diangkat untuk ditempatkan di perahu ini, saudara. Tetapi yang tidak kalah menarik, saudara, tidak jauh dari TKP ditemukannya Sumarna meninggal dunia, kurang lebih hanya berjarak 50 meter adalah area perumahan warga. Dan juga ada informasi ada warga yang kemudian disebut mendengar suara kegaduhan di malam ketika Sumarna dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Saya akan coba datangi ya rumah yang ada di sini untuk meminta kesaksian, dan ini juga tadi sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Kasat Reskrim merupakan jalur yang kemudian dilalui juga oleh anjing pelacak K9. Dan ini aksesnya meskipun agak terjal ya, tetapi nampak sering dipergunakan warga ya untuk mungkin membakar sampah. Dan di sini juga ada jalur untuk naik ya, yang tadi juga sudah saya lewati. Oke, apakah pertanyaannya pada malam hari itu Sumarna juga melalui jalan ini? Tentu ini akan coba saya dalami sekarang. Saya akan datangi ya rumah terdekat dari jalur yang dilalui oleh anjing pelacak K9. Assalamualaikum Bu, izin boleh ngobrol sebentar Bu dari Kompas TV? Kemarin udah di BAP juga kemarin. Oh, Bapak sudah diperiksa polisi? Iya. Oh, Ibu. Berapa kali Bu? Dipanggil 2 kali kan? situ. 2 kali. Dia dipanggilnya 2 kali. Waktu itu yang ditanya polisi, izin Bu, apa aja Bu? Ya, Yang ditanya polisi soal apa aja? Ntar pendengaran ibu waktu dia tidur. yang aku dengar cuma ada yang minta tolong. Ibu mendengar ada yang minta tolong? Iya. Tapi nggak tahu juga kalau ibu almarhum ke apa gitu, nggak tahu. Ibu ingat waktu itu jam berapa mungkin Bu? Pas mau subuh. Mau subuh? Iya. Kira-kira Kira-kira mau subuh Pak. Boleh mungkin diceritakan suaranya seperti apa saat itu Bu? Kencang atau seperti apa? lemah. Lemah Pak. Suaranya lemah, Iya. tapi jelas minta tolong. Iya. Dari arah bawah? Iya, arah bawah sini. Oh, oke. Berapa kali Bu yang Ibu dengar saat itu? Mungkin Satu masih kali. hanya 1 kali. Iya. Ada mungkin suara lain yang mencurigakan Bu? Mungkin ada yang orang melintasi jalan ini? Itu terbangunnya itu karena ibu. Saya izin, boleh? Iya. Izin ya Pak Bu. Terbangunnya karena apa Pak? Ini Kamu buang air. menurut cerita ibu ke saya, Pak, tadi malam itu di situ ada suara-suara sepatu. Lantas ibu itu terbangun, kebetulan juga memang sudah waktunya bangun subuh, Sholat dia subuh ya? mau sholat subuh. Tapi saat itu kata ibu belum tahrim. Ada suara-suara itu. Nah, jadi dia bangun, dia tidak berani mau liatin. Apakah langkah kakinya itu banyak Pak? Justru Lebih dari satu yang orang mungkin? Justru itu yang diperkirakan ibu itu paling Perkiraan 2 atau 2 3. ada. 2 atau 3 Iya. orang? 2 atau 3 orang perkiraannya ya, jadi tidak dia pasti karena dia tidak berani Perkiraan ngintip. Oke, tapi saya izin konfirmasi. Artinya setelah Ibu mendengar suara mungkin orang lewat ya Bu ya, entah itu menggunakan sepatu atau sendal persis di sebelah rumah Ibu ini, berapa lama berselang Ibu mendengar suara minta tolong?
Nggak lama sih kata si ibu sih. Jadi abis suara itu sudah langsung minta tolong. Artinya ibu mendengar suara orang lewat menggunakan sepatu atau sendal, tidak lama berselang ibu mendengar suara minta tolong. Saya kenal beliau itu baik, Pak. Oh, Bapak kenal? Orang baik ya. Kita tidak kenal dekat, tapi dia baik orangnya. Oke. Orang yang baik. Bahkan anak kami di sini suka dikasih makan, dikasih uang jajan. Oke. Jadi dia orang yang baik. Jadi kalau dia tegur orang yang sopan, dia baik-baik tegurnya. Iya. Tidak pernah dia kasar negur orang, enggak. Dia orang baik. Saudara, kurang lebih hanya berjarak 300 meter jarak antara pos jaga tempat Sumarna terakhir kali terlihat dengan kediaman Sumarna, dan ini adalah sejumlah karangan bunga yang menggambarkan duka cita mendalam dari sejumlah pihak terkait kematian seorang satpam di Waduk Jatiluhur. Saya akan coba tanyakan saudara kepada pihak keluarga apa yang sesungguhnya terjadi sebelum Sumarna berangkat untuk kemudian bertugas menjaga Waduk Jatiluhur, dan sebelum ia ditemukan tewas meninggal dunia dalam kondisi tenggelam dan juga tangan terborgol. Saudara, saya sudah bersama dengan istri dari almarhum Bapak Sumarna, seorang satpam yang ditemukan meninggal dunia di Waduk Jatiluhur, dengan Ibu Siti Mariam. Bu Siti, terima kasih untuk waktunya. Tentu kami dari Kompas TV mengucapkan turut berbelasungkawa, Bu, turut berduka cita atas peristiwa yang menimpa Ibu dan keluarga, atas peristiwa meninggalnya Bapak Sumarna. Saya izin konfirmasi, Bu Siti. Bu Siti terakhir kali bertemu Pak Sumarna itu kapan, Bu? Hari Kamis sore. Hari Kamis sore? Iya, Kamis sore. Artinya sebelum Pak Sumarna ini piket malam? Iya. Sebelum berangkat kerja mungkin ada momen-momen terakhir yang Ibu ingat dengan Pak Sumarna? Iya. Sebelum berangkat kerja itu kan almarhum pulang dari perumahan itu pukul 4:30. Iya. Pulang dari perumahan, beliau langsung rebahan di teras sambil megang HP gitu kan. Udah gitu saya masuk, saya lihat lagi dari kaca almarhum lagi main HP juga masih. Nah, udah gitu saya keluar liatin pasien udah tidur almarhum gitu. Terus saya manggil anak saya yang kedua, "Neng, lihat ayah di luar," katanya. "Bangunin ayah, mau kerja enggak?" kata saya kayak gitu. Anak saya keluar, ayah mau kerja enggak?" Kedengeran saya. Terus Neng bilang, "Gimana Neng? Ayahnya nanti aja agak malam tidur lagi," katanya gitu. Ada informasi bahwa almarhum terlihat lelah sebelum bekerja, Bu, itu betul? Iya, dia berangkatnya juga kan seperti malas gitu kan. Biasanya Kamis malam Jumatnya lebih awal, ini kan agak malam dibangunin sama anak juga kan, tidur lagi. Tapi tadi, mohon maaf, Ibu sempat bilang sebelum Bapak pulang ke sini sempat dari perumahan. Iya. Itu di mana, Bu, maksudnya? Pak bekerja atau? Iya, bekerja. Bekerja Iya, sebagai? sampingan. Kerja sebagai buruh, kayak merehab rumah katanya di Bos Air. Merehab perumahan, sampingan. Sudah berapa lama Pak Sumarna menjadi satpam, Bu? 17 tahun. 17 tahun? 17 tahun. Oke. Setelah Pak Sumarna berangkat, Bu, ada informasi juga bahwa Pak Sumarna ini sempat hilang kontak dengan Ibu. Ibu tidak bisa menghubungi Pak Sumarna. Ini ceritanya seperti apa? Udah Bapak berangkat ya, saya telepon almarhum 3 kali. HP-nya berdering tapi kayak ditolak gitu, gambar X gitu ya. 3 kali itu gitu, tanda X itu. Itu jam berapa, Bu? Sekitar 20 kalau nggak salah loh. Jam 20. Artinya dari jam 8 ini sudah kesulitan untuk berkomunikasi dengan almarhum? Iya. Terus dia ngirim foto sama dandru katanya. "Mah, ada dandru, nggak enak ditinggalinnya," katanya gitu. Udah gitu saya telepon, ditelepon udah memanggil aktifnya HP-nya. Ditelepon udah memanggil. Tidak bisa dihubungi artinya? Iya.
Sekitar pukul berapa itu? Kalau nggak salah ya 23 kalau nggak salah. Jam 11 malam. Iya, 23. Artinya kontak ibu dengan almarhum terakhir itu ketika almarhum juga salah satunya mengirim foto dengan Dandru ya Bu ya? Iya, iya dengan Dandru. Setelah itu betul ibu sempat pergi mengecek ke pos jaga? Iya, iya. Kenapa? Saya nggak enak. Kenapa ini ada apa? Nggak biasanya kalau telepon terima gitu. Terus saya teh jam 11:30 bangunin anak saya. Ya udah saya pergi sama anak saya jalan ke Tanggul ke pos gitu. Saat itu tidak ditemukan Pak Sumarna? Tidak ada. Ada 2 pemuda cowok. Di pos jaga itu? Iya, di pos itu. Saya hanya ingin segera aja terungkap, tertangkap pelakunya itu aja, Pak. Itu aja, Pak.